Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah ini dengan sedikit pengantar ya. Jadinya kita akan memasuki apa yang namanya proyek ibadah. Jadinya proyek ibadah itu rangkaian mata kuliah dari pertemuan 5, 6, 7, dan 8 yang nanti muaranya adalah ujian yang namanya adalah ujian OSJ. Nah, langsung saja ya, saya akan menyampaikan, saya sudah buat berkaitan dengan PowerPoint-nya, berkaitan dengan apa itu proyek ibadah, sehingga nanti apa yang saya sampaikan ini bisa runtut. Langsung saja, apa itu proyek ibadah? Proyek ibadah adalah rangkaian mata kuliah di ibadah akhlak dan muamalah yang mencakup pertemuan 5 adalah toharoh, pertemuan 6 adalah sholat, pertemuan 7 rukti jenazah, dan pertemuan 8 praktek rukti jenazah. Dan perlu diingat, proyek ibadah itu nilainya 50% dari keseluruhan nilai mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah ini. Sehingga kalau mahasiswa tidak mengikuti atau tidak membuat proyek-proyek berkaitan dengan ibadah ini, niscaya mahasiswa tidak bisa meraih nilai yang baik. Nah, ingat ya 50%. Apa proyeknya itu apa? Proyeknya secara prinsip itu ada 2. Yang pertama adalah nanti dari pertemuan 5, 6, 7, dan 8 ini nanti mahasiswa itu mengirimkan video praktek ibadah. Nanti saya akan jelaskan berkaitan dengan pertemuan 5 apa yang dikirimkan sampai pertemuan 8 apa yang akan dikirimkan. Karena nanti juga tiap dosen juga nanti akan setiap pertemuan itu juga akan berkomunikasi dengan mahasiswa. Itu yang pertama, proyeknya mengirim video praktek ibadah, lalu nanti videonya itu bisa dikirim di YouTube. Yang kedua, nanti di akhir pertemuan, setelah pertemuan ke-14, karena mata kuliah kita itu 14 kali pertemuan untuk ibadah akhlak dan muamalah, nanti ada yang namanya ujian OSJ, Objective Structure Competent in Islamic Value Examination, atau ujian kompetensi pengamalan keislaman. Yang diujikan apa aja? Ya yang diujikan ya sama berkaitan dengan ibadah ini, nanti ditambahi berkaitan dengan doa-doa. Saya juga ingin mengingatkan untuk mahasiswa non-muslim tidak ada kewajiban untuk ikut proyek ibadah ini. Tetapi nanti akan kami beri tugas yang lain. Bagi mahasiswa non-muslim atau bagi ketua kelas ya, saya mohon nanti mahasiswa kontak ke saya untuk menyampaikan kelasnya ada yang non-muslim atau tidak. Karena nanti berkaitan dengan nilai, tetap nanti kami beri nilai untuk pertemuan ini baik kepada khususnya kepada non-muslim. Tapi berkaitan dengan proyek ibadah ini, mahasiswa non-muslim tidak boleh ikut, malah tidak boleh ikut. Kalau yang muslim wajib ikut. Proyeknya apa aja? Yang pertama untuk pertemuan 5 itu toharoh ya. Toharoh itu terdiri dari wudhu, tayamum, dan mandi besar. Nanti mungkin dari dosen akan menyampaikan dulu berkaitan dengan dasar hukumnya, prakteknya gimana, atau hikmahnya gimana. Selanjutnya mahasiswa itu merekam praktek toharoh itu dan diunggah di YouTube. Contoh ya mahasiswa wudhu, tapi kan nanti sesuai dengan paham Muhammadiyah. Ingat ya, sesuai dengan paham Muhammadiyah, walaupun nggak beda jauh dengan paham yang lain. Tapi karena mahasiswa kuliah di kampus Muhammadiyah, berkaitan dengan proyek ibadah ini, ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Nanti praktek tayamum, selanjutnya wudhu, mandi besar. Mandi besar bukan berarti lalu di kamar mandi buka baju, enggak lah. Nanti cukup mahasiswa mempraktekannya aja secara nanti dilisankan, yang kedua juga nanti dipraktekkan. Jadi baik praktek semuanya itu nanti dilisankan, selanjutnya
nanti juga dipraktekkan. Contoh, mahasiswa mau praktek toharoh wudhu, dimulai dari mencuci tangan, selanjutnya niat cukup di dalam hati, tidak perlu dilisankan dan sebagainya, nanti diucapkan, selanjutnya dipraktekkan. Selanjutnya untuk pertemuan yang ke-6 adalah sholat. Nah, untuk sholat ini nanti juga sama, dosen menjelaskan dulu dasar hukumnya, selanjutnya prakteknya gimana, hikmahnya, selanjutnya mahasiswa merekam praktek sholatnya cukup 2 rakaat, anggap aja sholat subuh, lalu diunggah di YouTube di pertemuan ke-6. Selanjutnya pertemuan 7 dan 8 itu satu kesatuan karena berkaitan dengan rukti itu agak panjang, antara teori dan praktek juga agak panjang. Nanti menjelaskan rukti jenazah dulu dosen, dasar hukumnya, prakteknya, hikmahnya. Selanjutnya mahasiswa merekam praktek rukti jenazah dan diunggah di YouTube. Semua ungguhan ini itu nanti dikirim di Lensa Unisa, linknya cukup linknya di Lensa Unisa. Selanjutnya di akhir pertemuan mata kuliah akan diadakan ujian OJE. Sehingga 2 itu ya, yang namanya proyek ibadah itu yang pertama mengirimkan praktek ibadahnya ke YouTube, yang kedua nanti ada ujian namanya OJE. Nanti mahasiswa akan berhadapan dengan dosen untuk mempraktekkan ibadahnya tersebut. Nah, baik offline ataupun online, nanti kita lihat situasi dan kondisi. Apa itu ujian OJE? Ujian OJE adalah untuk mengevaluasi sejauh mana internalisasi nilai-nilai keislaman mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Unisa Yogyakarta. Apa yang akan diuji? Dan nanti setelah mahasiswa ngirim video di pertemuan 5, 6, 7, 8, nanti di akhir pertemuan 15 atau 14 itu nanti ada ujian OJE. Nah, nanti ujian OJE itu nanti ada bentuk yang lain. Nah, yang diuji yang pertama toharoh, ini langsung. Yang kedua sholat, selanjutnya memandikan, mengkafani, dan mensolatkan, dan terakhir ada tambahan adalah doa-doa harian. Bentuk ujian, kalau nanti ujiannya offline, nanti mahasiswa mengikuti stase-stase. Kalau mungkin mahasiswa ada belum ya mungkin ya ada ujian OSCE, ini namanya OSCE. Nanti mahasiswa keliling, nanti ada penguji 1, penguji 2, penguji 3, penguji 4. Nah, kalau nanti tidak offline, nanti ya bentuknya online. Mahasiswa ujian dengan video call atau dengan Zoom gitu. Nah, kalau nanti bentuknya offline, ya nanti berhadapan langsung dengan penguji. Baik offline ataupun online, mahasiswa praktek di hadapan penguji. Cuma kalau offline itu pengujinya langsung, di hadapannya, kalau online pengujinya lewat Zoom ataupun lewat Google Meet juga bisa, ataupun video call itu. Sama-sama itu ujiannya mahasiswa praktek di depan penguji. Nah, saya sampaikan juga berkaitan dengan ujian OJE itu soalnya apa saja. Ya hampir sama juga dengan mahasiswa di pertemuan 5, 6, 7, 8. Yang pertama kalau toharoh ya mahasiswa praktek tayamum, mandi besar dan wudhu. Untuk sholat mahasiswa praktek sholat 2 rakaat. Untuk rukti jenazah mahasiswa praktek mengkafani, mensolatkan, juga memandikan. Untuk doa-doa harian, nah ini untuk yang mahasiswa Fikes, cukup 2 doa dari 4 doa yang ada. Selanjutnya untuk mahasiswa di luar Fikes, Fesum dan Saintek, itu cukup 2 doa yang dihafalkan. Kalau yang mahasiswa Fikes, doa menjenguk orang sakit, doa sebelum dan sesudah operasi, doa sebelum dan sesudah minum obat, sebelum dan sesudah melahirkan, khusus bidan nanti ini ada. Nah, khusus bidan sebelum dan sesudah melahirkan, yang nggak bidan nggak perlu menghafalkan. Selanjutnya untuk mahasiswa Fesum dan Saintek itu ada 2 yang akan dihafalkan, wajib dihafalkan. Yang pertama menjenguk orang sakit, yang kedua adalah doa kebaikan dunia dan akhirat. Sumber bacaan nanti ini saya berikan ke mahasiswa. Yang pertama modul OSCE, yang kedua modul ibadah akhlak dan muamalah. Kalau modul OSCE itu sudah ada link YouTube-nya. Contoh mahasiswa ingin belajar berkaitan dengan toharoh, nanti ada
ada link YouTube-nya, ya artinya tinggal diklik, nanti selanjutnya mahasiswa sudah bisa belajar. Oh, Toharoh itu prakteknya di YouTube seperti ini sesuai dengan yang dipahami oleh Muhammadiyah. Mahasiswa ingin belajar sholat, tinggal klik di situ sudah terlihat. Oh, ini cara bacaan iftitahnya gimana dan sebagainya. Gitu ya, catatan saya yang akhir adalah praktek proyek ibadah ini memang berkaitan dengan banyak yang lebih ke urusannya fikih ya, fikih ibadah. Dan kami pakai fikih ibadahnya tentu adalah berdasarkan tuntunan dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sehingga memang bagi mahasiswa, mohon maaf ya mungkin yang sejak kecil tidak belajar berkaitan dengan fikih yang diajarkan oleh Muhammadiyah tentu harus sedikit, tidak semuanya lah, nanti belajar sedikit-sedikit berkaitan dengan yang diajarkan di Muhammadiyah. Contoh mungkin yang sederhana, nanti berkaitan dengan sholat, nanti kalau berkaitan dengan iftitah nanti mungkin pakai yang dipunyai Muhammadiyah atau yang diyakini Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan sebagainya. Nanti berkaitan dengan beberapa bacaan mungkin agak beda, tapi secara keseluruhan hampir sama, sehingga ya perlu dipahami oleh mahasiswa semuanya. Gitu ya apa yang saya sampaikan berkaitan dengan proyek ibadah ini. Saya mengingatkan proyek ibadah ini bagian dari rangkaian mata kuliah ibadah alaf dan muamalah pertemuan 5, 6, 7, dan 8. Sehingga dari seluruh pertemuan sampai 8 itu mahasiswa bisa memahami apa yang saya sampaikan. Demikian ya dari saya, cukupkan sekian berkaitan dengan tema yang saya sampaikan, pengantar yang saya sampaikan, proyek ibadah ini. Nanti tentu di tiap pertemuan baik 5, 6, 7, dan 8 akan didampingi oleh dosen masing-masing. Saya akhiri pengantar proyek ibadah ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.